Sinar matahari mulai meninggi ketika aku menikmati laju gondola ini, berlayar mengelilingi kota air Venezia yang cantik. Mumpung hari masih terang, aku ingin berias diri dulu. Bukan apa-apa sih, karena sebentar lagi aku akan terbang ke negeri bunga tulip Belanda dan bertemu dengan sahabat baikku, seorang fotografer handal, Ine Harjanto. Foto-foto menjadi salah satu agendaku di sana. Terlepas dari itu, aku memang sudah lama terkagum-kagum padanya, bukan hanya karena dia seorang profesional yang keahliannya sudah diakui kalangan profesional, terutama di panggung fashion Belanda dan Belgia, tapi lebih dari itu, tentu adalah keyakinannya untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam setiap karya fotografinya. Tentang yang satu ini, Ine bak kokoh batu karang yang tak bergeming meski dihantam badai tsunami sekalipun. Nah, sekarang aku sudah tiba di Amsterdam, sebuah kota dengan ratusan sepeda klasik yang hilir mudik menghiasi jalan rayanya. Assalamualaikum Mbak Ina. Waalaikumsalam. Akhirnya kita ketemu juga ya, dan aku harus cium 3 kali. Iya. Benar seperti Ala ini. Belanda. Sehat? Alhamdulillah. 10 tahun loh tinggal di sini. Iya, alhamdulillah. Banyak suka dan duka, tapi alhamdulillah betah. Berkat doa orang tua Pengen sih. ngerasain pancake yang enak di sini. Oh iya, ayo saya tunjukin. Yuk. Ayo, Mbak, menu keluarga Mbak Ina biasanya pesan apa sih? Biar aku tahu. Kami biasanya pesennya Pancake pancake yang atau ada es waffle. krimnya. Biasanya di sini terkenal pancake atau waffle. Cuman yang paling favorit tuh di Gian sana. Karena udah kenal juga sama ownernya waktu saya kuliah di sana. Jadi dia tahu kalau saya makan halal. Jadi tahu gitu. Dan udah masih biasa. merasa kesulitan ya cari makanan halal di sini. Iya, karena kebetulan juga keluarga kami tuh suka kuliner. Jadi agak sulit mencari makanan halal. Halo. We would like to order. Mbak bisa 10 tahun memutuskan tinggal di sini walaupun awal mulanya tidak pernah kepikiran ya waktu itu tinggal di sini. Gimana ceritanya? Jadi awalnya tuh memang suami itu dapat assignment ke sini, tapi memang saya dari Indonesia memang udah rencana pengen melanjutkan sekolahan. Karena dulu di Indonesia kan profesinya kan pengajar ya, jadi ada keinginan untuk melanjutkan sekolah gitu. Terus setelah 2 tahun pada akhirnya suami mendapatkan pekerjaan tetap, Mbak Ina dan anak-anak memutuskan untuk pindah. Iya, karena memang harus menetap gitu ya, karena suami waktu itu ditawari permanent employee. Berat Mbak waktu itu? Awal-awal belum kerasa sih, karena kita memang seringnya traveling. Jadi belum terasa beratnya, tapi pas beratnya itu pas mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Kebetulan suami kan sibuk sekali waktu itu, proyeknya tuh bisa pulang malam, bisa weekend juga kalau lagi mau go live itu weekend sering ke luar negeri juga ya, kan tadi di Inggris ya, jadi sering ke Inggris juga. Terus saya sendiri gitu. Nah itu ada rasa takut dan cemas karena saya sendiri di negeri orang gitu ya, dengan anak 2. Aduh, kalau ada apa-apa gimana. Sedangkan waktu kami juga kenal komunitas Indonesia di Groningen tuh belum banyak gitu kan, hanya beberapa orang saja. Itu juga rumahnya jauh, nggak deket-deket gitu, harus sekitar naik kendaraan dulu gitu. Jadi ada perasaan khawatir, waduh mas gimana nih kalau ada apa-apa gitu kan, anak sakit atau apa gitu. Sedangkan mas lagi di luar negeri gitu kan. Jadi ya itu ketakutannya seperti itu. Selain itu, yang tadi itu yang ownernya tiba-tiba datang ke rumah, anak-anak lagi main,
rumah lagi dalam keadaan berantakan karena anak-anak bikin salju dari kertas koran kan, kertas korannya ditaburin di sekitar di semua seluruh pelosok rumah itu, makanya dia kaget banget. Orang Belanda tuh kan di sini benar-benar necis ya, bersih. Melihat rumah kayak gitu, oh katanya what happened? Ya saya jelaskan ini anak saya lagi main, jadi nanti akan saya bereskan gitu. Cuma mereka memang standar kebersihannya itu kan strict sekali, jadi saya harus benar-benar menjadikan rumah itu seperti saat saya menerima, benar-benar dari ujung ke ujung itu harus bersih gitu. Nggak boleh ada sedikit pun kayak lemak di dapur itu. Tapi mereka ownernya tidak marah pada saat itu? Enggak marah, cuman sempat bilang ke suami nanti tolong dibereskan. Dan itu nggak main-main gitu, diinspeksi lagi sama dia. Oh iya? Iya. Oh iya? Jadi saya itu kerja keras dari ujung ruangan sampai ujung ruangan. Pertama kali merantau, hidup mandiri di negeri orang telah cukup membuat Ine semakin menyadari bahwa peran ibu tidaklah tertandingi. Kembali mengingat sosok Nabi Muhammad SAW yang begitu memuliakan sang istri Fatimah karena dia adalah sosok istri sekaligus ibu yang begitu luar biasa. Itu apa yang terpikirkan ketika benar-benar merasa, ya Allah kayak berat sekali saya harus mengerjakan, bisa Iya dibilang sih. di Indonesia kan memang mengerjakan segala sesuatunya ada yang membantu gitu. Betul. Kebetulan saya memang agak culture shocknya tuh karena di Indonesia itu sejak anak-anak usia 12 bulan itu saya memang udah ada yang bantu ya, babysitter 2 gitu, jadi seorang 1. Nah waktu kesini selain mengerjakan rumah tangga juga anak-anak saya urus sendiri gitu. Tapi dari situ saya justru berpikir ternyata ya harus belajar ikhlas ya, karena saya juga ingat sebuah kisah kan dulu zaman Rasulullah itu yang Fatimah itu tangannya sampai berluka-luka karena menggiling gandum kan. Rasulullah bilang kalau saja mau gitu saya bisa mendoakan supaya gilingan gandum itu jalan sendiri buat kamu sehingga kamu bisa santai gitu. Tapi kan itu tuh sangat lebih baik kamu mengerjakan sendiri karena apa yang kamu kerjakan itu pahalanya tuh di akhirat gitu kan, balasannya dari Allah. Iya, thank you. Saya selalu ingat itu, jadi saya alhamdulillah sih sampai sekarang ikhlas dan sampai sekarang tuh jadi banyak hikmah yang saya ambil gitu. Oh ternyata menjadi ibu rumah tangga tuh begini ya beratnya gitu. Jadi saya semakin respect sama orang tua saya, kemudian sama mbak-mbak yang dulu pernah membantu saya juga gitu. Bagi Ine, memilih pekerjaan bukan banyak arti. Tidak sekedar memperkaya diri, pun harus bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah setiap ingin melakukan sesuatu saya memang selalu melandaskan pada nilai-nilai Islam, pada orientasi akhirat gitu. Jadi pekerjaan sebagai dosen itu saya pikir wah banyak pahalanya gitu karena saya bisa membagikan ilmu saya, kemudian ya dari situ banyak sekali ladang amal gitu kan buat saya berbagi. Makanya begitu saya pindah ke sini cukup kehilangan pekerjaan itu. Menjadi fotografer profesional pun diistilahkannya sebagai sebuah kebetulan. Dari hanya sekedar hobi, hasil jepretannya kemudian menarik hati beberapa desainer internasional untuk menggunakan jasanya. Nah, ada cerita lucu di tahun-tahun pertamanya di negeri Belanda ketika Ine mengerjakan salah satu proyek perdananya. Kerja di bidang ini sesuatu yang baru buat saya dan banyak sekali hal-hal yang menarik, suka duka seperti itu. Ada project beauty school dari Antwerpen, dia mau bikin campaign gitu, kemudian dia butuh fotografer. Alhamdulillah saya terpilih. Dan saya sih cuma datang aja dengan teman-teman saya gitu ya, sekitar 4 orang waktu itu. Ternyata modelnya itu Miss Belgium. Saya juga tidak diinformasikan sebelumnya, seperti itu.
Tapi selain Miss Belgium waktu itu ada juga model yang lain, yang model baru gitu, dia baru di modeling, pengalamannya baru. Itu yang agak-agak tricky karena dia nggak bisa bergaya. Di situ lucu banget gitu. Teman-teman saya mengarahkannya tuh dengan susah payah. Lucu banget. Setelah 10 tahun Ine berkiprah di dunia fashion fotografi, ada satu kata yang diyakininya adalah kunci sukses setiap orang yang ada di dalamnya. Networking di fashion industry itu penting sekali. Jadi satu kali aja kita berbuat salah misalnya, atau attitude kita nggak bagus, biasanya suka di blacklist. Jadi nggak direkomendasikan ke project-project lain gitu. Ya, contohnya saya sendiri, kalau misalnya ada model yang attitude-nya kurang bagus gitu, meskipun dia look-nya oke, terus posenya juga enak, tapi kalau attitude-nya kurang bagus, biasanya saya nggak rekomend buat klien saya. Kayak gitu. Padahal kalau bisa dibilang untuk kerja sebagai fotografer di negeri ini sulit ya Mbak, karena memang paling tidak rata-rata mereka mempunyai background sebagai seni. Iya, sulitnya karena latar belakang pendidikan saya tuh sama sekali nggak ada hubungannya dengan itu. Sedangkan teman-teman saya itu rata-rata mereka lulusan sekolah art, kemudian lulusan sekolah fotografi khusus ya. Ada yang jurusannya malah khusus fashion kayak gitu. Saya juga memang perlu banyak belajar sih karena ilmu saya hanya saya kan latar belakangnya ekonomi, hukum kayak gitu, terus bisnis, ilmu bisnis. Mungkin ilmu bisnisnya aja yang menunjang. Mencoba mengembangkan sekarang juga Mbak Ines menjadi seorang fashion e-commerce. Ya. Saya kebetulan merambah bisnis baru ya, karena itu tadi maaf, ini sebetulnya panjang sekali kalau mau diceritakan. Jadi saya kan sudah cukup lama juga nih dari 2010 menggeluti fashion advertising ya. Jadi saya biasanya membuat campaign untuk clothing lain, kemudian fashion company. Tapi mau nggak mau memang tetap ada benturan nilai antara saya dengan rekan-rekan kerja saya gitu. Mereka kan memang nilai-nilai barat. Jadi pakaian yang menurut mereka pantas itu belum tentu pantas menurut saya gitu. Jadi disitulah kadang sering terjadi benturan secara batin ya? Benturan nilai-nilai ya terutama. Contohnya seperti ini, suatu saat saya pernah diminta oleh seorang fashion designer Belanda sini ya. Dia ingin membuat lookbook seperti itu, portfolio. Kemudian saya bilang, oke, saya bilang saya suka sama, kan sebenarnya kita tukar-tukar portfolio dulu, saya lihat juga, oke, saya bilang saya suka dengan baju kamu gitu. Cuman saya sudah tuliskan semua persyaratan saya tuh tidak memoto baju-baju yang terbuka seperti itu. Oh don't worry, dia bilang, kita tuh bajunya sopan kok, dia bilang gitu ya. Oke, kalau gitu kita mau ini dulu gitu, kita mau ketemu kapan, mau lihat dulu baju yang mau dipoto seperti apa, terus stylenya seperti apa dia maunya. Kemudian kami berdiskusi lagi lebih lanjut. Kemudian dia menunjukkan nih, saya maunya stylenya seperti ini, saya seperti ini. Baju pertama, kedua, ketiga oke. Jadi sopan. Itu blazer, terus ada dressnya tangan segini ya. Nah baju yang keberapa gitu ya, lihat dia cuma mau foto pakai blazer atasnya aja, tapi dalamannya tidak ada, nggak ada gitu. Tapi tertutup sih memang, cuman kan kalau dia bergerak modelnya gitu kan. Otomatis ya nggak enak lah dilihatnya gitu. Apalagi buat saya bilang oh sorry no, saya bilang itu bukan jenis pekerjaan yang saya inginkan, saya bilang gitu. Jadi dia juga bingung kali ini orang pilih-pilih banget gitu. Nah di situ sih kendalanya. Jadi banyak benturan-benturan perbedaan ini ya, terutama styling. Nah makanya saya dari sejak saat itu saya lebih nyari proyek-proyek di mana saya juga sebagai art director gitu. Dalam arti art director itu yang mengerjakan semua dari A sampai Z, dari mulai konsep, pemilihan pakaian, pemilihan lokasi. Karena kalau nggak gitu ya tadi sering banyak berbeda gitu. Cuma lagi-lagi kendalanya kalau saya menentukan konsep, misalnya konsepnya udah oke, terus pakaiannya juga mereka bilang ini terlalu tertutup gitu buat mereka, ini nggak oke nih. Misalnya mereka pakai rok panjang harus agak dibuka sedikit gitu. Ya udah kalau gitu saya nggak. Jadi dari awal-awal pre-production itu saya harus udah jelas banget. Saya sih suka ngikutin Facebooknya Mbak Ine, dan kayak misalkan foto-fotonya itu dipilih di National Geographic, itu kan udah sesuatu banget yang seorang Indonesia Muslim perempuan masuk untuk di National Geographic itu udah hebat gitu. Dan sekarang juga udah dipakai di Amerika, di seluruh Eropa, udah banyak yang memakai jasanya Mbak Ine sebagai fotografer.
Perjalanan karirnya dari seorang fotografer, lalu merambah fashion advertising, dan kini masuk ke dunia e-commerce tentu menjadi sebuah pencapaian yang menggembirakan. Namun demikian, dalam prosesnya kerap menjadi benturan nilai. Mbak, dari fashion advertising terus sekarang berkembang menjadi fashion e-commerce. Nah, gimana sih ceritanya fashion e-commerce itu? Jadi ceritanya gini, karena tadi terjadi perbedaan nilai-nilai itu ya, saya kadang berpikir saya nggak bisa nih fokus di bisnis ini aja gitu. Jadi saya harus mengembangkan ke bisnis yang lain. Waktu itu saya berpikir apa ya yang saya suka gitu, karena saya ingin menjalankan sesuatu itu yang memang saya suka supaya enjoy ya. Maka waktu itu berpikir, oh kenapa nggak bikin e-commerce aja? Atau sekarang juga lagi bagus gitu, di Eropa sini juga lagi bagus karena orang sekarang sudah tidak ragu-ragu lagi untuk misalnya berbelanja online seperti itu. Dan kenapa tidak hijab gitu, karena belum ada gitu. Makanya saya sekarang mulai merintis hijab. Ini baru kalau untuk hijab ini baru pertama kali nih bikin campaign. Kalau untuk baju biasa memang udah beberapa kali ya, udah ada sekitar 5 kali deh. Untuk bisnisnya sendiri fashion e-commerce di Eropa bagaimana, Mbak? Sangat bagus ya, karena saya juga terinspirasi dari beberapa teman dan beberapa ada sih yang menjadi inspirasi saya. Dia itu memang dia udah besar sekali ya, namanya Free People. Nah itu saya suka sekali stylenya, jadi beda dengan apa yang ditawarkan di toko-toko yang ada di sini gitu. Sejak kecil orang tua mengajarkan, berusahalah sekeras mungkin, soal rezeki itu urusan Tuhan. Dalam bisnis yang kemarin saya jalan ini, fashion advertising, saya tuh betul-betul strict dengan nilai-nilai tadi ya, dan karena saya yakin insya Allah rezeki itu pasti Allah yang ngatur gitu. Dan alhamdulillah kalau dibanding dengan teman-teman Belanda saya, kayaknya rezekinya tuh, proyeknya tuh lebih banyak yang saya pegang gitu. Saya lihat, oh kok lebih banyak proyek yang saya pegang, padahal saya bajunya juga strict gitu, maunya yang tertutup gitu. Terus nggak mau macem-macem, kan mereka meskipun tertutup kadang minta ada yang terbuka lah sedikit gitu. Saya sih nggak kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih ada aja gitu rezekinya ya. Walaupun saya nggak ingin menggantungkan sepenuhnya dari situ, makanya saya bikin lain yang baru seperti itu. Selain itu juga motivasi awal saya mendirikan ini ya, e-commerce ini, karena terinspirasi dengan beberapa teman desainer juga gitu kan. Saya sering berkenalan ya dengan desainer, salah satunya yang kemarin terakhir tuh di Paris ada, beliau asalnya kerja untuk Christian Lawrence gitu ya, tapi kemudian mengembangkan brand sendiri, dan saya rasa tidak sesulit yang dibayangkan gitu kalau dijalani. Ya insya Allah ada aja sih kayaknya jalannya kalau kita yakin, terus menjalaninya dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan passion gitu ya. Membuat karya fashion fotografi di bumi Eropa yang lekat dengan nilai-nilai Islam adalah langkah baru Ine. Sebuah tantangan baru yang tak jarang berakhir dengan penolakan. Pernah nggak di titik yang memang Mbak Ine menggunakan busana muslim, beradaptasi lagi gitu ya, pernah nggak dalam kondisi yang tidak diterima dengan sesama para fotografer kah gitu? So far sih alhamdulillah enggak ya, cuman pernah waktu itu masalah ini aja sih, masalah image model ya. Kayak misalnya saya sering menemukan kendala kalau saya melakukan campaign baju muslim untuk perusahaan-perusahaan baju muslim ya, ada beberapa dari Indonesia waktu itu. Pada saat pemilihan model itu sangat sulit buat saya untuk mencari model yang tepat dan yang bagus dari agensi yang ya high level gitu ya, seperti Elite. Mereka tuh menolak, mereka tuh nggak mau modelnya suruh pakai baju seperti itu gitu. Saya tanya kenapa, saya bilang kami kan bayar gitu kan, klien saya bakal bayar juga gitu, sama standarnya juga. Mereka bilang oh sorry gitu, karena standar kami tuh bukan baju-baju seperti itu, karena kami tuh sangat menjaga image model kami gitu. Kalau misalnya mungkin mereka pikir kalau misalnya image-nya seperti itu, takutnya mungkin klien yang lain merasa terganggu atau gimana. Jadi saya pernah mengajukan proposal untuk meng-hire model dari mereka, ada
3 agensi itu nolak semua. Nolak Nggak semua mau. karena pakaian tertutup tadi. Karena pakaian muslim bukan Kak. Iya, tertutup muslim. Subhanallah ya Mbak. Iya, tantangannya cukup berat kalau untuk itu. Tapi kalau secara persona, kalau mereka ngelihat hasil karya kita bagus, oke, nggak ada Insya Allah masalah. mereka pasti akan datang dengan sendirinya. Seneng. Kalau secara persona nggak ada masalah, tapi ya tadi kalau saya sedang menggarap proyek baju muslim itu mereka biasanya sangat ya pilih-pilih ya, pilih-pilih. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Setelah merasa cukup meraup rezeki untuk diri sendiri, Ine pun memberikan hatinya untuk sesama. Saya sebetulnya sekarang sama suami ini sedang merintis, sama-sama merintis usaha ya, karena kami ingin tantangan, kemudian kami juga ingin banyak berbagi seperti itu, membuka lapangan kerja, apalagi di sini kan banyak orang Indonesia yang membutuhkan gitu. Kami itu sangat merasa ada kepuasan tersendiri gitu kalau misalnya bisa Membantu ya, memberikan. Iya, karena alhamdulillah suami juga kan ada travel ya. Dia sekarang sudah mulai banyak merekrut orang, kemudian banyak membantu orang-orang Indonesia yang di sini memang butuh pekerjaan gitu. Seperti di Jerman ada orang yang gitu, kemudian di Belanda juga. Ina is a very kind person. She's very concerned. She looks with you for possibilities. And yeah, it's really great to work with her. It's really professional to work with her, and she's really sweet. I like her very much, and it's fun. I think she can grow big if she puts like a lot of effort into it and just keeps watching what's going on, like in the streets of Amsterdam or in the streets of London. I think she can grow big because like the bohemian style which she's got going on, it's coming back and people like it because they like it's vibrant and it's airy and it's romantic. So I think she can go good with it. Doanya semoga Mbak Ine terus sukses dalam karirnya, semoga semakin bagus, sukses membawa nama fotografer Indonesia, terutama yang wanita untuk go internasional seperti Mbak Ine, dan terus juga semakin sama keluarga juga pokoknya sakinah mawaddah warahmah terus sampai akhir hayat. Banget ya dengar ceritanya, mudah-mudahan kita makasih, bisa terus sama-sama. menjadi muslimah yang bisa inspiratif untuk orang banyak dan bermanfaat, dan insya Allah fashion e-commerce-nya berkembang jauh lebih baik lagi. Makasih. Tapi aku harus pamit, harus ke Iya, negara-negara sayang lain. sekali. Salam untuk keluarga ya, Sama-sama, mudah-mudahan Mbak. di Indonesia kita bisa ketemu lagi. Harus 3 kali ya. Iya. Sukses ya Mbak, aku pamit ya. Makasih, hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi, mungkin di Indonesia atau di sini lagi. Ya, insya Allah ya. Oke, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Dari Venezia ke Amsterdam, menemui sahabatku, seorang fotografer muslimah yang mampu berkompetisi di negeri orang, membuat hatiku sangat bangga dan bersyukur. Alhamdulillah.